Terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak anggota Dewan serta hadirin sekalian untuk hadir mengikuti rapat paripurna ini sehingga memungkinkan rangkaian acara rapat paripurna pada siang hari ini dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Kita berharap mudah-mudahan rapat paripurna pada siang hari ini berjalan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan kita pada hari ini juga berdoa khususnya untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah Kecamatan Keras, Desa Karangtalut yang kemarin mendapatkan musibah angin puting beliung 8 rumah yang berdampak. Mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Terima kasih. Ibu dan Bapak setelah hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bersama bahwa berdasarkan hasil rapat Banmus pada tanggal 27 Maret tahun 2023, agenda rapat paripurna pada siang hari ini adalah penyampaian dan persetujuan DPRD terhadap rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2022. Berkaitan hal tersebut, maka susunan acara rapat paripurna pada hari ini ditetapkan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2022. 3. Persetujuan DPRD terhadap rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2022. 4. Penyerahan secara simbolis rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2022 dari pimpinan DPRD kepada Bupati Kediri. 5. Doa. 6. Penutup. Hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia, marilah kita ikuti rangkaian acara berikutnya, yaitu penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2022. Kepada Sekretaris Pansus LKPJ dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Kediri atau yang wakil Wakil Bupati, yang saya hormati pimpinan rapat, pimpinan DPRD beserta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Kediri, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh jajarannya, dan segenap undangan yang kami muliakan. Berikut kami sampaikan laporan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2022. Catatan strategis dan saran masukan. Dengan memperhatikan hasil pengkajian pembahasan LKPJ tahun 2022 serta hasil inventarisasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah, maka dapat dirumuskan sejumlah poin penting dan catatan strategis sebagai berikut. 1. Pengelolaan keuangan daerah. A. Pengelolaan pendapatan daerah.
Peningkatan PAD juga perlu dibarengi dengan kebijakan maupun program yang mampu menyentuh masyarakat secara langsung dan tepat sasaran agar menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ketika masyarakat patuh secara simultan akan mempengaruhi PAD. Hal tersebut juga perlu dibarengi dengan inovasi dan akuntabilitas pengelolaan pajak serta retribusi daerah. Poin 2, optimalisasi peran BUMD juga perlu dilakukan. Di sisi lain, untuk memperoleh laba dan atau keuntungan demi menopang APBD Kabupaten Kediri, BUMD juga diharapkan mampu memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah secara luas dengan senantiasa melakukan kolaborasi dan inovasi dengan mengikuti perkembangan kondisi masyarakat dan pasar saat ini. Poin ketiga, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun anggaran 2022 sebesar 3 triliun 59 miliar 858 juta sekian dibandingkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun anggaran 2022 sebesar 2 triliun 923 miliar sekian mengalami peningkatan sebesar 5,72%. Catatan tersebut patut diapresiasi mengingat kondisi tahun 2022 sempat terjadi inflasi secara nasional akibat kenaikan BBM yang juga berdampak terhadap perekonomian di Kabupaten Kediri. Namun pemerintah Kabupaten Kediri masih perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD agar tidak terlalu tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Yang keempat, realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2022 sebesar 2 triliun sekian mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sejumlah 101,24%. Namun kondisi demikian mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2021 sebesar 2 triliun 401 miliar sekian. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kediri perlu tetap menjalin relasi baik dengan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kediri juga perlu melakukan upaya peningkatan kemandirian ekonomi, utamanya ditujukan kepada pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat supaya upaya pembangunan di Kabupaten Kediri tidak tergantung paling besar pada anggaran dari transfer oleh pemerintah pusat. 5. Sebagian besar pendapatan daerah ditopang oleh pendapatan transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kediri perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah lain guna meningkatkan kemandirian daerah. 6. Analisis data dan optimalisasi aplikasi keuangan yang konkret dan spesifik dengan mengidentifikasi anggaran di SKPD yang tingkat penyerapannya kecil, perlu dicari akar masalahnya agar di tahun yang akan datang tingkat penyerapannya bisa optimal. B. Dalam hal pengelolaan belanja daerah, kebijakan umum belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 adalah untuk membiayai kegiatan sesuai tugas fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan ketentuan berlaku dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin 1. Berdasarkan LKPJ tahun 2022 disebutkan bahwa realisasi terhadap belanja tak terduga berada di persentase 22,29% atau sebesar 3 miliar 63.084.500 rupiah. Kondisi ini mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 34 miliar 261 juta sekian, di mana pada tahun 2021 konsentrasi terhadap belanja tak terduga difokuskan untuk pemulihan akibat adanya kondisi COVID-19.
Adanya penurunan yang cukup tajam ini dapat dinilai sebagai sesuatu yang baik sebab menunjukkan adanya kemajuan terhadap kondisi yang ada di Kabupaten Kediri. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Kediri perlu tetap waspada terhadap segala kemungkinan buruk yang ada dengan tetap melakukan update terhadap segala input dari luar guna mengantisipasi terhadap segala sesuatu hal yang buruk. Kedua, persentase realisasi belanja daerah tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kediri yakni 91,99% atau sebesar 3.154 miliar sekian dari target anggaran tahun 2022 yakni 3.428 miliar sekian. Kondisi ini mengalami peningkatan anggaran dibandingkan pada tahun 2021 di mana besaran pada tahun 2021 yakni 2.937 miliar sekian. Kondisi ini perlu diapresiasi sebab adanya peningkatan belanja di suatu daerah menunjukkan peningkatan daerah dalam melakukan pembangunan. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Kediri perlu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan prioritas, potensi, dan kemampuan daerah. 3. Realisasi belanja modal masih berada di persentase 80%. Di mana persentase untuk belanja modal di Kabupaten Kediri hanya berada di persentase 77,40%. Kurang optimal atau rendahnya penyerapan anggaran perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten perlu menganalisis faktor-faktor penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran, mungkin dari persoalan internal organisasi perangkat daerah atau OPD, persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, dan persoalan lain. Kami merekomendasikan beberapa langkah perbaikan termasuk merevisi beberapa peraturan agar permasalahan yang ada dapat diatasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah. Keempat, rendahnya belanja modal yang hanya berada di persentase 77,40% perlu dijadikan perhatian yang serius sebab masih banyak ditemui permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan jalan dan infrastruktur lainnya di Kabupaten Kediri. Kondisi ini perlu diantisipasi guna menanggulangi persoalan yang serius di tataran masyarakat, utamanya pada saat musim hujan akan membahayakan bagi masyarakat dan pengguna jalan yang lain. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu mengoptimalkan upaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat atau pelaporan mengenai jalan atau infrastruktur lainnya yang mengalami kendala, baik itu yang dilontarkan secara langsung maupun aspirasi yang dituangkan melalui media sosial atau media komunikasi yang lain. Kelima, selama ini banyak pemerintah daerah berlomba-lomba menghabiskan anggaran meskipun dampak penyerapannya tidak optimal. Hal ini menjadi keprihatinan bersama. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan upaya peningkatan efektivitas belanja daerah dengan memfokuskan pada pos-pos anggaran yang mengedepankan kepentingan publik seperti alokasi belanja yang besar bagi pembangunan infrastruktur dibandingkan belanja yang tidak terkait langsung dengan pembangunan seperti halnya belanja hibah. Komitmen dan partisipasi aktif seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas belanja daerah harus terus dipupuk dan dilaksanakan secara disiplin. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan optimalisasi kerjasama dengan akademisi atau perguruan tinggi maupun pihak ketiga guna melakukan riset dan atau pengukuran terhadap efektivitas dan dampak yang diterima oleh publik dari adanya pembangunan yang ada di Kabupaten Kediri dari penyerapan anggaran guna upaya pembangunan di Kabupaten Kediri. Output yang ada juga dapat digunakan sebagai bahan kajian, diskusi, dan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pembangunan dari adanya penggunaan anggaran yang ada di Kabupaten Kediri supaya dapat tepat sasaran dan berhasil guna. 7.
Silpa yang masih cukup tinggi menandakan penyerapan anggaran dari silpa sebelumnya tidak optimal. Dana silpa cenderung statis, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini perlu dikaji secara menyeluruh dengan analisa laporan keuangan yang memadai agar penyerapan bisa maksimal. Oleh karena itu diperlukan aplikasi keuangan yang modern sebagai alat untuk menganalisa secara spesifik sektor apa saja yang penyerapannya kecil. 8. Belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Penyusunan belanja daerah harus diprioritaskan untuk menunjang efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangannya. 9. Peningkatan belanja pegawai tahun anggaran 2022 diharapkan diikuti peningkatan kualitas SDM dan profesionalitas pegawai sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dan program pembangunan meningkat. 10. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan upaya peningkatan efektivitas belanja daerah dengan memfokuskan pada pos-pos anggaran yang mengedepankan kepentingan publik seperti alokasi belanja yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan belanja yang tidak terkait langsung dengan pembangunan seperti halnya belanja hibah dan bantuan sosial. Komitmen dan partisipasi aktif seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas belanja daerah harus terus diukur dan dilaksanakan secara disiplin. 11. Efisiensi dalam pengelolaan belanja berjalan dinas. Untuk poin kedua yang implementasi strategi dan arah kebijakan daerah dapat Anda baca di buku yang sudah tersedia di meja Anda semua. Penutup, demikianlah rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2022. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berguna bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kediri. Tindak lanjut dari rekomendasi DPRD akan senantiasa dipantau dan diperhatikan oleh DPRD dalam bentuk pengawasan DPRD dan masyarakat. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi usaha dan pengabdian kita. Amin. Kediri 18 April 2023, Pansus LKPJ tahun 2022, DPRD Kabupaten Kediri, Ketua Pendidikan Sarjana Etik ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan demikian kita dapat melanjutkan acara berikutnya, yaitu persetujuan DPRD atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2022. Namun sebelum itu perlu diketahui bersama bahwa rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2022 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 71 Ayat 3, bahwa DPRD memberikan rekomendasi atas pembahasan LKPJ dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, setelah membaca dan menyimak rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2022, maka perlu kami tawarkan kepada seluruh anggota DPRD yang mengikuti rapat paripurna ini untuk memberikan persetujuan. Apakah Ibu dan Bapak setuju bahwa rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri tersebut dapat segera ditetapkan sebagai keputusan DPRD? Terima kasih.
Peserta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, dengan demikian kita dapat melanjutkan acara berikutnya, yaitu penyampaian secara simbolis rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2022 dari pimpinan DPRD kepada Bupati Kediri. Berkaitan dengan hal tersebut, menandai acara tersebut, kami mohon hadirin berkenan untuk berdiri dan duduk kembali setelah acara penyerahan laporan selesai. Disilakan. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, selanjutnya marilah kita ikuti acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada petugas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran atas limpahan rahmat dan curahan kasih sayang yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, pada hari ini kami hadir dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, ya Allah, limpahkanlah barokah dan inayah-Mu, agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi, bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berilah kami kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri, profesionalitas dan kinerja yang baik di tempat kerja kami, sehingga kami mampu bekerja secara optimal. Pendidikan tinggi senantiasa mengutamakan masyarakat, bangsa dan negara, serta mampu menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ya Allah, ya Ghafur, ya Mujibah Salihin, ampunilah dosa dan khilaf kami, dosa orang tua kami, para pemimpin dan para pejuang kami, serta kabulkanlah semua permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada siang hari ini telah selesai. Sebelum rapat kami akhiri, izinkan kami mewakili keluarga besar DPRD Kabupaten Kediri pada akhir bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Apabila dalam kegiatan rapat-rapat pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah terdapat kesalahan dan kekhilafan, semoga kita semua mendapatkan ampunan dan diterima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kelak dapat terlahir kembali sebagai insan yang suci dan fitri saat hari raya Idul Fitri nanti. Amin.
Selanjutnya kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Kediri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pansus LKPJ dan pemerintah daerah yang telah menyelesaikan pembahasan LKPJ tepat waktu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan rapat ini terdapat kekhilafan maupun kekurangan. Akhirnya dengan ini rapat saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Acara pada siang hari ini merupakan penyerahan rekomendasi LKPJ Bupati Kediri akhir anggaran tahun 2022. Jadi ini merupakan amanah dari Undang-Undang 23 di tahun 2014, tepatnya pada pasal 71 ayat 3 tentang pemerintahan daerah. Bahwa dalam hal ini kami sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kediri yang notabene di tahun 2022 ini banyak PAD kita ini banyak transfer dari pusat banyak penurunan, hanya recofusing yang harus kita hadapi. Tetapi kita berupaya di tahun 2022 untuk penanganan COVID-19, untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19 ini menjadi sebuah prioritas. Dari hal catatan-catatan tersebut memang banyak belanja modal ini yang sangat sedikit atau sangat berkurang. Maka di tahun 2023 belanja modal khususnya infrastruktur ini menjadi prioritas kita bersama, dan juga untuk tetap pemulihan ekonomi nasional agar ekonomi masyarakat kita naik, ekonomi kerakyatan naik, dan bisa untuk meningkatkan PAD masyarakat Kabupaten Kediri. Otomatis kita akan menaikkan pajaknya akan tertib, terus juga pendapatan-pendapatan yang lain juga akan meningkat. Demikian yang bisa kami aturkan terkait dengan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir anggaran akhir tahun 2022.